Hai Velas, ketemu lagi sama aku tentunya di channel YouTubeku Steve Steiner. Oke, pada kali ini kita masih dalam tema berbagi kisah horor. Seperti pada video aku sebelumnya, aku kan sempat bilang tuh kalau misalnya aku mengalami 3 kejadian horor. Nah, yang kemarin kan yang pertama aku ceritain. Sekarang waktunya cerita hororku yang kedua. Buat kalian-kalian semua yang mau share cerita horor yang kalian alami atau yang kalian tahu gitu ya, kalian bisa DM aku di Instagram aku di sini. Ini ya, nanti aku cantumin di sini. Atau enggak kalian bisa email aku di sini. Nanti aku bakal bikin kayak berbagi kisah horor milik siapa gitu ya. Nanti aku tag kalian. Oke, sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Karena apa? Karena aku bakal bikin video-video menarik lagi, dan aku bakal fokus ke YouTube sekarang. Mudah-mudahan ya, nggak ada gangguan lagi. Karena yang kemarin kan masih kayak terganggu dengan pekerjaan gitu. Nah, kalau sekarang itu I'm officially kayak yaudah, I'm done with my job gitu. So selain aku bakal bikin video-video seru di YouTube aku, ya kan? Aku bakal ngadain giveaway kalau subscriber aku sudah mencapai 100. Nggak banyak-banyak deh, 100 aja dulu. Nanti aku bakal adain giveaway kayak kecil-kecilan gitu ya kan. Dan nggak usah basa-basi lagi, langsung lanjut aja ke ceritaku berbagi kisah horor yang aku alami part 2. Aslinya bukan part 2 sih, cuman kayak ya chapter 2, karena yang chapter pertama kan yang kemarin aku alami waktu aku traveling. I mean like not really traveling, apa ya istilahnya, kayak ya udah semalam di jalan gitu aja dari Surabaya ke Gunung Agung. Nah, cerita yang kedua ini aku alami waktu aku SMP kelas 3. Gimana ceritanya? Langsung aja. Jadi waktu SMP kelas 3 itu aku kan ada kayak tiap Senin sampai Jumat itu mata pelajarannya itu yang akademik gitu. Nah, untuk hari Sabtunya itu non akademik atau bisa dibilang sebagai ekstrakurikuler. Nah, waktu itu aku ambil, aku lupa sih nama itunya apa. Pokok dia itu kayak praktek-praktek tentang ilmu pengetahuan alam gitu deh. Ya, itu entah fisika, kimia, biologi gitu. Itu ada di hari Sabtunya. Nah, waktu itu praktek tentang buat telur rasa. Jadi kalian tahu telur ayam kan, itu kan pasti kan anyep atau nggak ada rasanya gitu kan. Kita praktek gimana caranya supaya telur itu ada rasanya gitu. Waktu itu kita pakai rasa dari bubuk rasa mie instan. Gak bakal aku sebut mereknya karena belum ada endorsan. Oke, lanjut. Jadi stepnya itu kan kayak kita harus ada telur, terus kita harus punya suntikan dan mie instan yang akan diambil bumbunya aja. Nah, kan aku udah siapin tuh bahan-bahannya dari rumah. Nanti caranya tuh kayak kenapa ini jadi tutorial cara bikin telur rasa ya. Pokoknya intinya telurnya itu nanti kayak atasnya itu di lubangi kecil gitu. Nah, nanti dari lubang kecil ini kita masukin rasanya pakai suntik gitu. Jadi suntiknya itu diisi sama bubuk perasa dari mie instan, tambahkan air sedikit, terus dikocok-kocok gitu, terus nanti disuntikin gitu guys. Setelah itu kan nanti direbus. Nah, nanti jadinya kan telurnya ada rasanya, entah itu kari ayam atau rasa yang goreng atau soto gitu. Nah, singkat cerita, terus itu prakteknya udah selesai, udah mau kelar, tinggal penilaian aja gitu. Jadi kita bawa hasil kita ke guru kita. Waktu itu aku dapat urutan yang terakhir, dan nggak sengaja aku lihat di bawah bangku sekolah aku itu kayak masih ada pipet ya, suntikan itu masih baru guys, bener-bener baru, masih di dalam kresek gitu. Nah, kan namanya masih SMP ya, nemu kayak gituan, aku ambil. Aku pikirnya supaya bisa bikin praktek di rumah lagi gitu, karena kan suntikan yang awalnya aku bawa kan udah kotor, pastinya kan udah dibuang. Berhubung nemu yang baru, masih bungkusan, masih ada kreseknya ya kan, aku ambil lah itu, aku bawa pulang.
Dan setelah itu aku praktekkan di rumah. Namun singkat cerita, waktu di hari malam pertama I'm totally fine. Terus habis gitu aku nggak merasa kayak apa-apa gitu ya. Tapi di hari keduanya, tepatnya di malam hari waktu aku tidur, jadi kayak jam 12 malam ke atas, kejadiannya selalu jam 12 malam ke atas. Aku ngerasain kayak kepalaku itu sakit banget. Istilahnya kayak pusing. Tapi bukan pusing. Kalau pusing itu kan kalian bisa ngerasain kalau oh ini pusing perlu obat gitu. Ini tuh nggak pusing guys. Kayak kepala aku itu kayak dipukul-pukul gitu. Seriusan rasa sakitnya. Itu bikin gak kuat. Tidur tuh bisa kebangun. Terus aku bangun kan, karena aku nggak betah rasa sakitnya. Aku bangun, aku pukul-pukul di gini kepalaku, ya kan? Aku pukul-pukul kepalaku. Jadi kayak orang stres gitu. Hilang. Tapi cuma sebentar. Jadi pas hilang itu, aku kan ada kesempatan buat tidur lagi karena udah nggak ngerasain itu. Aku tidur lagi, nggak lama muncul lagi guys. Terus itu aku alamin 2 atau 3 hari gitu, tapi aku nggak cerita ke orang tua aku. Tapi pada akhirnya aku itu pinjam HP-nya mama aku, ya kan, HP lama E63. Sayang sekali fotonya nggak ada di situ karena HP-nya udah rusak. Coba ada fotonya aku bakal tampilin di sini, tapi sayang sekali nggak ada. Terus itu aku pinjam buat foto kayak selfie gitu. Dan aku lihat hasilnya nggak ada apa-apa. Tapi pas mama aku ngeliat, ya kan, mama aku tuh bilang kalau dilihat dari foto kepala aku membesar. Tapi aku nggak merasa kalau aku membesar. Aku lihat fotonya pun normal layaknya aku gitu. Dan mamaku kasih tunjuk foto itu ke papaku. Terus papaku juga bilang, enggak perasaan sama aja, emang gini gitu. Aku merasa juga biasa aja. Terus habis gitu karena mama aku itu kayak ngotot gitu, enggak ini ada yang enggak beres gitu. Istilahnya kan kayak ini kelihatan beda, kepalanya gede. Walaupun yang bisa lihat waktu itu cuma mama aku ya. Dan akhirnya kebetulan papa aku tuh punya teman. Beliau itu orang yang istilahnya hebat gitu, orang pintar ya. Dia itu bisa kayak komunikasi dengan ya makhluk beda alam gitu, dan dia bisa tahu apa penyebabku. Hebatnya lagi, aku belum ketemu nih sama temannya papaku. Papaku cuma cerita ke temennya, dan papaku nggak cerita spesifik. Papaku cuma cerita kalau misalnya dilihat dari foto kepala aku gede gitu, tapi yang bisa lihat cuma mama aku. Nah terus habis gitu kan udah cerita. Hebatnya temannya papaku ini langsung bisa bilang kalau anakmu habis ini ya praktek, ada suntik-suntik di sekolah ya. Nah terus kan sebelumnya aku udah cerita kalau misalnya aku ada praktek suntik, dan aku ceritain yang tiap malam aku alamin kalau tidur kepalaku terasa sakit banget itu aku udah ceritain. Terus waktu itu setelah teman papaku bilang ada praktek suntik, papaku bilang iya emang ada. Terus teman papaku juga bilang anakmu pasti habis nemu suntikan dan dibawa pulang terus dipakai. Nah papaku nggak tahu dong kalau aku nemu itu karena aku nggak cerita. Pas pulangnya papaku tanya tuh, dan aku cerita kalau misalnya ya emang aku nemu di bawah bangku, masih ke bungkus plastik, masih ke bungkus kresek. Terus akhirnya papaku ketemu lagi kan sama temennya, bilang kalau misalnya iya nemu suntikan masih baru, terus diambil bawa pulang. Dan kalian tahu apa yang teman papaku bilang? Teman papaku bilang kalau misalnya setiap malam kepala sakit yang aku alamin itu bukan pusing, ternyata itu kepalaku yang disuntik guys. Makanya kenapa di foto kepalaku kelihatan membesar gitu, karena tiap malam 3 hari atau 4 hari gitu itu kepala aku selalu disuntik sama
anak genderuwo. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi suntikan yang aku ambil, yang aku bawa itu ternyata sebelumnya sudah dipegang oleh anak genderuwo. Nah namanya kita kan nggak bisa lihat yang kayak gitu-gitu ya. Waktu aku ambil itu ternyata katanya aku ngerebut dari tangan anak si genderuwo ini gitu. Terus akhirnya karena si mama atau bapaknya genderuwo ini nggak terima, akhirnya ngebaleslah di aku. Tiap aku tidur, kepala aku disuntik. Jadi ibaratnya kepala aku ini ya telur bagi genderuwonya gitu. Ya aku yang dikasih tahu ceritanya kan otomatis kayak ya gitu doang. Nggak tahu mau ngomong apa karena seajaib itu ya kan. Cuman perkara suntik ternyata sudah dihak milik oleh genderuwo. Dan kata teman papa aku itu kalau misalnya sekolah aku itu memang kayak bagian belakang tuh emang ada satu pohon beringin yang gede banget. Itu dari dulu ada dan nggak ditebang, nggak dihilangin gitu loh. Dan di situ tempatnya si genderuwo itu. Lalu singkat cerita teman papa aku datang ke rumah kan. Habis datang ke rumah dia kayak ngejelasin cara-caranya gitu supaya aku bisa bebas dari gangguan-gangguan itu. Dia nyuruh caranya sumpah gampang banget. Jadi dia itu waktu itu nyuruh aku buat beli minuman botol ya, minuman kemasan botol yang gede yang 1,5 liter kalau nggak salah. Terus aku beli apa pulang dan dia cuma nyuruh doa sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Karena teman papa aku ini muslim guys dan aku kan protestan. Terus waktu itu aku doa disuruhnya itu bapak kami. Terus habis aku doa bapak kami, aku disuruh minum air itu tapi nggak sampai habis. Jadi suruh minum, habis aku minum ya aku nggak ngerasa apa-apa karena kan emang kejadiannya itu nggak bisa dirasain kalau masih keadaan sadar. Dirasainnya itu kalau aku tertidur. Terus habis gitu udah kan, udah teman papa aku udah pulang, malamnya aku tidur dan kejadian itu tuh nggak ada lagi guys. Kayak ajaib banget gak sih, perkara cuman suntikan doang kepala aku jadi korban. Dan untungnya sih waktu itu mamaku ngelihat foto, ngelihat dia buka HP-nya, ngelihat fotoku selfie itu, kelihatan kalau kepalanya membesar gitu. Coba kalau enggak ya nggak tahu lagi, mungkin sampai sekarang kepalaku masih disuntik-suntik dan mungkin bisa segede ini. Jadi buat kalian ya, istilahnya pesan dari cerita ini tuh kayak kalau misalnya kalian nemu barang di jalan atau kalian nggak tahu punya siapa, jangan pernah ambil barang itu sembarangan guys, karena kita nggak tahu itu sudah menjadi hak milik makhluk dari alam lain atau belum gitu. Dan sampai saat ini setelah kejadian itu sampai saat ini aku kalau ngelihat barang di mana gitu ya yang aku nggak tahu itu punya siapa, aku nggak pernah ambil guys, karena aku udah kapok. Bayangin lawannya aja genderuwo, nggak kasat mata lagi, udah gitu balasnya gak main-main guys, apalagi kepala aku disuntik kan, luar biasa memang. Oke, sekian dari aku cerita kisah horor yang aku alami. Mohon maaf jika alur ceritanya itu berbelit-belit gitu ya, karena aku masih belum terlalu pintar buat speak di depan kamera gitu guys, maklum introvert. Jadi aku mencoba membiasakan diri kayak selalu kayak apa ya, komunikasi gitu dengan kamera. Sekali lagi aku ucapin terima kasih karena kalian udah nonton video aku. Jangan lupa buat like video ini, komen, share, subscribe tentunya, juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan kalian bisa kasih aku kritik atau saran di kolom komen bawah, bakal aku baca dan bakal aku terima untuk
membangun aku ke depannya, ya kan. Sekali lagi, buat kalian yang mau share cerita horor kalian, buat aku bacain, buat aku bikinin video supaya lebih menarik, kalian bisa DM aku di Instagram atau email aku. Aku rasa cukup video kali ini, dan untuk kisah horor aku yang terakhir, aku bakal ceritain di chapter ketiga ya, karena biar ada video baru lagi gitu. Ya, satu lagi guys, kalau kalian nemu kayak misalnya pembahasan apa kayak mengenai horor atau apapun itu, istilahnya kayak apa ya, informasi supaya aku bisa bikin video tentang yang kalian share itulah gitu, kalian juga bisa mention aku, kalian juga bisa DM aku. Oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.